Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, seorang pria tega mencuri uang nenek penjual nasi uduk di Kota Bekasi. Sebelum mencuri, pelaku sempat pura-pura menjadi pembeli. Pria ini sempat pura-pura memesan nasi uduk kepada nenek penjual. Saat nenek sibuk menyiapkan pesanan nasi uduk, pencuri langsung mengamati sekitar mencari tempat nenek menyimpan uang hasil jualan. Setelah merasa aman, ia langsung mengambil uang jualan nenek yang disimpan di dalam kaleng. Pelaku langsung melarikan diri setelah mendapat uang jualan. Lagi nyiapin yang 4 pesanan ini, dia udah memperhatikan sekelilingnya. Iya. Nah, entah udah dipelajarin, langsung matanya tertuju kepada kaleng kongkong tempat duit. Ini kira sekitaran 1 jutaan, Pak. Oh, 1 juta ya. Iya. Lumayan juga ya, Pak ya? Lumayan juga. Ya, kita sih taunya karena dia histeris teriak karena mungkin dia merasa sedih gitu. Nenek Atnah menyebut uang yang dicuri pelaku sejumlah Rp700.000. Uang tersebut merupakan uang modal dirinya berjualan nasi uduk. Nenek Atnah juga mengaku belum pernah melihat pelaku sebelumnya. Pasca pencurian, Nenek Atnah belum berjualan kembali nasi uduk karena trauma. Uang hilang cuma ada 700. Itu hasil jualan berarti ya? Uang jualan sama uang itu modalnya sama dagang itu. Modalnya dapat gope, modalnya silakan dagangan banyak. Malam Selasanya, terus malam habis maghrib aku udah diajak. Tanyain kira-kira kenal nggak kenal orangnya gitu, sering jajan nggak pernah, baru ada di jajan. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto sempat mengunjungi rumah Nenek Atnah pasca uang hasil jualan nasi uduknya dicuri. Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan bantuan agar Nenek Atnah bisa berjualan kembali. Namun kepada Wali Kota Bekasi, Nenek Atnah mengaku masih trauma atas peristiwa tersebut. Nenek Atnah, penjual nasi uduk di Bekasi, menjadi korban pencurian oleh seorang pria yang berpura-pura menjadi pembeli. Sempat mengaku trauma, Nenek Atnah mengikhlaskan uang modalnya sebesar Rp700.000 yang raib oleh pencuri. Kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan Nenek Atnah. Assalamualaikum Ibu Atnah, yang juga didampingi oleh Ibu Siti, adik dari Ibu Atnah. Ibu Atnah, bagaimana kabarnya sore hari ini, Ibu? Waalaikumsalam, Ibu Atnah. Alhamdulillah udah agak tenang, udah lebih tenang lagi gitu, karena memang beliau juga menganggap itu sebagai musibah, jadi mereka alhamdulillah dia udah lebih tenang. Sebelumnya kami juga ingin mengungkapkan rasa keprihatinan kami atas apa yang terjadi terhadap Ibu Atnah. Ibu Atnah, kalau saat ini Ibu sempat melaporkan peristiwa yang terjadi tidak? Sempat melaporkan, kayak kemarin juga pas malam setelah kejadian itu ada pihak dari RT, RW, Polsek, Limnas dan Buser sekalipun semua mendatangi Ibu Atnah dan menanyakan gimana kejadiannya, kronologinya seperti apa. Bu Atnah pun menceritakan, dan karena mungkin Bu Atnah pun karena kondisinya udah tua dan mereka Bu Atnah juga ada sedikit pendengarannya terganggu, jadi mengikhlaskan aja gitu. Ketika beliau mendapat musibah, ya udah capek, dia juga udah lelah, ya udah ikhlas, ridho, nggak apa-apa katanya gitu. Mungkin saya bisa berbicara langsung dengan Ibu Atnah. Ibu Atnah sendiri saat ini Ibu Atnah akankah berjualan kembali mungkin? Iya. Boleh diberikan ke Bu Atnah, silakan Ibu. Mau jualan lagi? Mau jualan apa? Jualan nasi uduk mau lagi? Mau jualan lagi. Sebaran, terus saya puasa, dagang puasa 3 hari, kedua lagi.
ini lagi banyak kita jualan lagi kalau udah nggak capek. Ibu Atna sendiri berjualan sudah berapa lama ya, Bu? Udah berapa lama jualan? Udah 3 tahun ada, terus saya kontraknya pindah ke Bulak Tinggi, tapi terus baru jalan ke pindahan ini baru jalan 4 bulan, 4 bulan jalan, terus kira tiba-tiba ada yang buat orang jahat, ya udah. Ibu, meski Ibu sekarang sudah mengikhlaskan apa yang terjadi, tapi Ibu Atna sendiri sempat tidak melihat ataupun mengenali pelaku pencurian? Kenal nggak sama orangnya yang Enggak kenal, dia soalnya jarang jajan, terus tadi udah bolak-balik aja, aku juga enggak disangka, tiba-tiba dia minta nasi, terus aku bungkusin baru dapat 2, tiba-tiba kabur. Nah terus aku nengok ke belakang, tempat talenga kita di belakang, aku juga nggak tahu, bilang dapat 2 terus kabur, baru aku bisa nengok. Saat pelaku melarikan diri tanpa membawa nasi pesanannya, Ibu Atna mengetahui atau menyadari uangnya ikut dibawa pas kapan, Bu Atna? pas kapan duitnya diambil? Berapa? Udah tahu duitnya diambil itu pas kapan? Iya, Udah lama ya? Iya, berapa langsung? Ya, iya baru dapat 2 bungkus, dia langsung kabur bawa uang saya. Sekitar 10 menit ya, 10 menit kejadian baru ngeh kalau uangnya diambil. Bu Siti, sehari itu biasanya Ibu Atna berjualan dari jam berapa hingga pukul berapa, Ibu? Kalau sehari-hari biasanya berjualan dari jam 5 pagi dini hari sampai jam 8 setengah 9 kurang lebih. Jadi karena jualan tergantung habisnya, kadang habisnya jam 8, kadang jam 9 atau setengah 9 baru habis. Biasanya modal yang dibutuhkan berapa dan keuntungan yang diperoleh berapa oleh Ibu Atna? Untuk modal biasanya kadang 500.000, 400.000. Nah, modal keuntungan itu tergantung dari banyaknya yang dijual. Nah, dari keuntungan yang 100 atau 150 nanti disisihkan tuh ini Atne buat bayar kontrakan, terus sisihkan lagi buat bayar listrik yang di rumah. Jadi sisihkan lagi buat sedikit-sedikit kebutuhan kalau ada yang mendadak. Bu Siti, ini kan polisi terus berupaya untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Jika nanti pelakunya tertangkap, apa sekiranya yang akan disampaikan Ibu Atna atau apa yang akan dilakukan Ibu Atna? Kalau malingnya ditangkap mau diapain? Kalau maling ditangkap Mau diapain? udah nggak ada apa-apain. Teman-teman aku pengen tanya kalau tahu orangnya gitu, siapa? Aku mau nanya, dia mau beli jahat, pura-pura udah beli nasi. Udah. Gak dia apa-apain, ditanya aja kenapa katanya. Baik, artinya mengikhlaskan. Dan Ibu Atna kalau boleh tahu, untuk persiapan masak nasi uduk ini mulai dari jam berapa, Bu, siap-siapnya? Jam berapa? Masaknya dari jam berapa? Sama Masak nasi uduk banyak cuma dari jam berapa? cuma 2 liter. Dari jam berapa? Dari jam masaknya, Iya. dari jam 1:30 aku masak, terus jam 4:30 aku kelar tuh, baru jalan angkutin. Jadi dari jam 1 malam. Jadi dari jam 1 dini hari Ibu sudah bangun untuk masak dan juga mempersiapkan. Ini sendiri menyiapkannya, Bu Atna? Iya, sendiri karena memang tinggalnya juga sendiri di rumah. Oh, tinggalnya sendiri. Sendiri di rumah. Kebetulan nenek juga janda kan. Janda, terus anaknya juga udah pada berkeluarga, masing-masing punya kegiatan juga. Ada yang jualan nasi uduk juga. Terus anak yang satu juga jauh di daerah Pancoran, ngikutin suaminya. Jadi benar-benar sendiri di rumah. Jadi kalau sehari-hari masak mulai jam 1 pagi, berjualan, dilanjutkan dengan berjualan dari jam 5 hingga siang hari. Biasanya kegiatan dari Ibu Atna selain itu apa aja, Bu?
Nenek juga punya keahlian ngurut sih, gitu. Dia punya ngurut, bisa ngurut ya baik. Cuman karena mungkin udah capek jualan, ngurut itu udah mulai agak berkurang. Kecuali kalau ada yang penting banget, baru nenek juga bisa ngurut gitu. Cuman memang dari dulu berjualan tuh dari nenek itu udah sekitar hampir 30 tahun jualan. Memang dia untuk ininya jualan. Gitu. Tapi kalau keluarga sendiri tinggalnya berdekatan dengan lokasi Ibu Atnah atau gimana nih Bu Siti? Kalau untuk rumahnya Bu Atna kita dekatan, tapi lokasi kejadian itu jauh. Kita jauh. Mhm, mhm. Tadi kan wali kota juga tiba dan juga bertemu dengan Bu Atnah. Apa yang disampaikan oleh wali kota? Untuk wali kota menyampaikan agar nenek ini lebih sabar lagi, tenang, tetap semangat untuk berjualan. Bahkan wali kota pun menjanjikan nanti akan diberikan etalase untuk jualan nenek agar lebih aman lagi. Gitu, tetap hati-hati dan tetap semangat sih untuk nenek berjualan. Gitu. Oke, mungkin saya mau tanyakan langsung ke Bu Atnah setelah mendapatkan support dari wali kota dan juga mendapatkan support dari warga, kapan kira-kira Bu Atnah mau memberanikan diri untuk kembali berjualan? Mau mulai jualan kapan? Jualannya mau mulai kapan? Mulain entah kapan, antara hari Sabtu jualan mulai lagi aku dagang. Udah berani. Ya, pagi saya sore kira-kira jam 3 baru keluar, jam 1 masak. Tapi enggak masak nasi, maksudnya bikin kolak, terus bikin lontong isi, udah enggak banyak. Kalau bulan puasa enggak banyak. Oke, Bu Atnah, berarti sekarang nanti setelah ini hari Sabtu jualan untuk hidangan sahur dan juga berbuka ya Bu ya? Paling sih berbuka puasa aja, kalau sahur enggak. Bu Atnah, ini kan berjualan di rumah ya, betul ya? Ini untuk Ibu Atnah yang memang tinggal di lokasi itu ya? Akan berpindah lokasi atau gimana rencananya? Kalau untuk jualannya itu dia kontrak di rumah saudara. Oke. Kalau untuk berjualannya dia kontrak dan mungkin karena memang tempatnya udah nyaman di situ, ada kemungkinan tetap juga berjualan di situ, cuma nanti untuk lebih hati-hati aja, lebih ditingkatkan lagi hati-hatinya, waspadanya. Mungkin nanti kita bisa bantu dengan saudara-saudara yang lain biar mengawasi Ibu Atnah. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Atnah bisa kembali berjualan dan juga memberanikan diri dan support dari kita semua karena di usia Bu Atnah ini juga masih tetap bersemangat untuk mencari rezeki. Terima kasih sekali lagi Ibu Atnah dan juga Ibu Siti. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih banyak, terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. banyak yang sayang sama aku. Baik, tetap semangat ya Bu Atnah ya. Terima kasih Ibu.